menjadi orang yang saleh secara sosial, dermawan, terus juga peduli pada orang lain, ingin mereka selamat, mereka itu tidak kena pandemi, kemudian mereka tidak mendapat bohong, hoax, atau speech dan sebagainya. Kemudian dari sholat kita utama itu artinya bahwa siang Ramadan kita bisa diterima Allah di akhirat. Tapi kalau rapat kita di dunia ini tidak berubah dari siang Ramadan kita, indikator bahwa siang Ramadan kita belum pasti diterima. Gitu, Pak. Rasa takut terjadi bukan karena kenyataan yang terjadi, tapi karena bayangan di pikiran pada apa yang akan terjadi. Makasih ya. Melihat sekali lebih baik daripada mendengar ratusan kali. Mempraktekkan sekali lebih baik daripada melihat ratusan kali. Bukan mimpimu yang harus mengecil. Kemampuan dan keberanianmu yang harus membesar. Berani memulai hal baru, yakini segenap kemampuanmu. Awali mimpi besarmu, awali usahamu dengan mengajukan kredit usaha rakyat sekarang juga. Jamkrindo, solusi UMKMK menuju sukses. Saya percaya. Saya bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Bangsa TV yang selalu ingin mencatat prestasi, mendorong kreasi, dan membangun motivasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video dalam program Ramadan penuh makna yang kami isi dengan wawancara dengan para tokoh, para ulama untuk memberi hikmah Ramadan agar selain membawa berkah juga bisa dijalani dengan tetap kreatif dan produktif. Saya sudah bersama dengan Dr. Kiai Haji Mukhotob Hamzah MM, Rektor Unsik Universitas Sains Al-Quran Wonosobo. Beliau juga Ketua MUI Kabupaten Wonosobo. Apa kabar Pak Kiai? Baik-baik Pak Bambang. Bagaimana makna momentum bulan Ramadan ini untuk meningkatkan kegiatan baik mengkaji maupun menghafal Al-Quran? Iya, ya manusia memang butuh momentum. Jadi sebenarnya sih yang namanya kegiatan ilmuwan itu tidak ada batas-batas waktu, batas-batas bulan dan sebagainya. Tapi memang ada sebagian dari kita, sebagian besar dari kita itu membutuhkan momentum, sehingga Ramadan yang sejak turun di manapun juga di dunia Islam ini hendaklah menjadi waktu yang tepat untuk kita semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai media yang telah Allah berikan kepada kita. Membaca Quran, mengkaji Al-Quran dan sebagainya, sampai kepada soal-soal gitu. Lalu secara sosial, kira-kira ini makna bulan Ramadan ini dengan dikaitkan dengan usaha, bagaimana kita bisa mempercepat menghindari pandemi COVID
corona itu, Pak. Ya kira-kira ada hikmah ke situ. Gimana caranya? Monggo, Pak. Dalam beribadah itu menurut sesuai dengan apa yang menjadi hikmah atau rahasia ibadah itu sendiri akan menggapai kesehatan, lepas dari pandemi, kemudian sosial juga bisa berbagi. Itu kalau memang keberagaman itu sudah sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh. Sebagai contoh ya, Pak, kalau kita bisa menjalani rukun Islam saja secara baik, itu kan fungsinya sangat jelas. Misalnya dari syahadat sebagai satu fondasi dan keberagaman kita, karena tanpa fondasi pasti akan runtuh sebuah bangunan. Tanpa syahadat, kemudian dilanjutkan dengan sholat. Sholat itu tidak semata-mata bergerak badan untuk menyembah Tuhan, tidak semata-mata itu. Jadi kalau orang bisa ketika bertakbir misalnya Allah Akbar, betul-betul bisa mengangkat nama Allah di seluruh kehidupan kita, jadi semua akan menjadi wahana kita untuk mencapai keridhaan Tuhan. Misalnya begini, ketika orang mengatakan Allah Akbar dalam sholat, apakah sudah bisa menjadikan seluruh kehidupan kita ini di bawah kebesaran Allah? Apakah bisa ketika kita sholat menghadap Allah itu kemudian seperti orang yang mi'raj, yaitu terbang menuju Allah, sehingga yang tadinya besar ternyata menjadi kecil, bandara yang semula kelihatan besar kemudian menjadi kecil? Apa seperti itu? Apakah pangkat, jabatan, dan seluruh kehidupan kita ini lebih kecil dari semua yang dilakukan Allah? Kalau belum, sebenarnya kita belum sholat. Bukan juga ketika kita siang Ramadan, siang Jumatun, bisa namengi kita. Siang Jumatun yarstajinu menenang, bisa menghindarkan diri dari neraka. Apa itu betul-betul sudah menjadi tameng dalam kehidupan kita? Artinya tameng dari seluruh hal-hal buruk yang akan menimpa kita. Antara lain adalah kita yang memiliki sesuatu, bisakah kita berbagi dengan yang lain? Karena dengan siam Ramadan itu mestinya memang tidak bisa tanpa Ramadan kita bisa menjadi orang yang merasakan betapa sedihnya orang yang makan. Lapar tidak cukup didiskusikan, haus tidak cukup didiskusikan, dirasakan. Ketika merasakan itu semuanya, maka Allah menghendaki kita supaya bisa terpancing hati kita untuk kemudian memberikan kepada orang lain. Demikian juga tentang kepedulian kita Ramadan. Berarti kita harus juga menjaga kesehatan mereka, menjaga keamanan mereka, dan seterusnya. Itu artinya bahwa siang Ramadan yang kita jalani itu betul-betul sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah terhadap kita. Tapi kalau kita misalnya berpuasa, bersolat dan sebagainya, belum bisa menjadikan diri kita menjadi orang yang soleh secara sosial, kita berarti sebenarnya kita masih perlu memperbaiki sholat kita, memperbaiki siap kita, kemampuan kita. Gitu. Pak Kiai, ini ada satu tantangan yang sangat berat di dalam kehidupan sosial kita, yaitu teknologi komunikasi yang dikenal dengan medsos ini. Nah, bagaimana mengambil hikmah menahan diri atau ya
puasa memanfaatkan sebaik-baiknya medsos ini supaya tidak menambah masalah yang kita hadapi di masyarakat. Lagi-lagi tergantung pada kitanya, Pak. Ya, jadi sebenarnya sejak pertama Nabi diberikan wahyu, ya, namanya Nabi, ya, naba itu berita, naba itu artinya berita, kabar ya. Nah, karena memang orang membutuhkan itu semua, itu dengan kabar ini, kabar itu menjadi kebutuhan dasar manusia. Hanya saya yakin bahwa setiap manusia sebenarnya secara insting maupun secara pemikiran dia ingin menyeleksi semua berita-berita yang berkaitan. Hanya saja ketika kita ini mendapatkan berita yang bertubi-tubi, kadang-kadang apa yang dikatakan oleh Google itu mengatakan bahwa perkara yang dusta sekalipun kalau berulang-ulang disebutkan kemudian menjadi viral. Itu kadang-kadang nyata. Nah, oleh karena itu butuh dengan siam Ramadan yang oleh Nabi dikatakan supaya telinga kita, mata kita bisa menahan diri, imsak ya. Saya kira itu merupakan wahana ya, kita selektif semuanya. Nah, itu yang paling pokok. Dan kecuali itu sudah dagang dan sebagainya yang kemudian kadang-kadang menjerat kita sebagai orang yang menggunakan berita itu untuk menjadikan. Jadi siam Ramadan yang kita dengan penuh penuh kesadaran mungkin bisa menghambat semua. Tapi kalau kita siam Ramadan memang kita kebiasaan yang tidak mencari buah pada hari ini. Karena sesuai dengan yang disampaikan oleh seorang besar ya, Khattab Askandari itu mengatakan, man jadda tamrata amalihi ajilan bahwa dalilun al-qabul ajilan. Barang siapa yang bisa menuai buah amalnya pada hari ini, itu bertanda bahwa amal itu diterima kelak kemudian hari dia. Artinya raport kita ketika kita beramal baik sebenarnya sudah bisa kita baca hari ini. Kalau amalan Ramadan kita misalnya bisa menghasilkan buah hari ini, menjadi orang yang saleh secara sosial, dermawan, terus juga peduli pada orang lain, ingin mereka selamat, mereka itu tidak kena pandemi, kemudian mereka tidak mendapat bohong, hoax atau speech dan sebagainya. Kemudian dari salat kita seperti itu artinya bahwa siang Ramadan kita bisa diterima di akhirat. Tapi kalau rapor kita di dunia ini tidak berubah dari siang Ramadan kita, indikator bahwa siang Ramadan kita belum pasti diterima. Gitu Pak. Terima kasih sekali Bapak Dr. Kiai Haji Mukhotob Hamzah MM, Rektor Universitas Sains Al-Quran Wonosobo dan juga sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Wonosobo yang setelah membagi tausiah, membagi hikmah untuk menjalani Ramadan ini. Salah satu kunci adalah bagaimana menjadi soleh secara sosial tadi yang dikatakan oleh Pak Kiai. Matur nuwun sangat Pak Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur ya, aku bangga loh sama kamu. Ah, biasa aja kali, Rin. Kamu hebat, akhirnya berani memulai usaha open PO brownies keju resep andalanmu. Begitulah, Rin, mungkin momennya baru dapat sekarang. Kenapa nggak dari dulu sih? Brownies keju bikinanmu endes banget.
Panjang ceritanya Rin, keputusan aku untuk fokus memulai usaha brownies ini selalu ada aja kendalanya. Beresin skripsi lah, lembur kerja. Bantuin Reno bikin tugas akhir, makan malam bareng. Ih, aku gak ada apa-apa kok sama dia. Percaya Mbak Chef Gendis. Terus kenapa akhirnya kamu bisa yakin memulai usaha ini? Sekarang aku punya modal yang kuat Rin, dan dijamin. Dijamin siapa, Dis? Jamkrindo, jaminan kredit Indonesia. Setiap modal usaha kredit usaha rakyat mendapatkan penjaminan Jamkrindo. Awali usahamu, tumbuhkan bisnismu. Jamkrindo, solusi UMKM menuju sukses. Silakan dicoba. Dijamin endes.